Lalu her. Phoenix bangkit dari abu, Ting Yu. Kamu bisa pergi mengikuti Tuan Feng. Hei, kakek. Aku akan segera berkemas dan berangkat ke Jiangzhou. Hei, aku akan terbang ke sana malam ini. Tubuh Feng ternyata benar-benar ada. Dan itu adalah Lu Jiu 11 si bodoh ini. Aku harus segera memberitahu majikan. Ah! Katakan, siapa yang mengirimmu? Aku lebih baik mati daripada memberitahumu. Belas tahun yang lalu. Aku terkena petir Phoenix, jiwa dan rohku belum kembali. Kalian malah mengambil kesempatan untuk membunuh hampir seluruh keluargaku. Hutang ini, siapapun kalian, aku akan mencarimu. Dan menghabiskannya satu persatu. Keluarga Lu penuh dengan kesetiaan, kasihan para janda dan anak yatim ini. Keluarga Lu mungkin tidak akan bangkit lagi. Jika Nona Lu Jiu tidak bodoh, keluarga Lu masih ada harapan. Putra mahkota keluarga Song tiba. Ah, bukankah ini tunangan Nona Lu Jiu? Putra Song, Song Zhiheng? Hubungan keluarga Lu dan Song sangat baik. Mengapa hanya Song Zhiheng yang datang melayat? Hanya Song Zhiheng seorang. Dan dia datang dengan tangan kosong, bahkan tidak membawa karangan bunga. Jiangzhou mungkin akan berubah. Semuanya, kalian pasti tahu, 20 tahun yang lalu, kakekku menjodohkanku dengan Lu Jiu 11 sejak kecil. Aku akan menikahinya setelah dia dewasa. Tapi Lu Jiu 11 sudah bodoh sejak usia 3 tahun dan belum sembuh. Dan keluarga Lu juga sudah merosot. Jadi, aku minta kalian menjadi saksi. Aku, Song Zhiheng, dengan ini menyatakan membatalkan pertunangan. APA. Membatalkan pertunangan? Keluarga Song terlalu keterlaluan. Kalian pikir keluarga Lu tidak ada orang lagi? Keluarga Lu sekarang hanya ada nenek tua seperti kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Dan Xiaoxi. Garis keturunan terakhir keluarga Lu. Dulu ada seorang pendeta meramalkan bahwa Lu Jiu 11 adalah penjelmaan Tuan Feng. Aku baru saja merangkap memohon belas kasihan keluarga Lu. Sudah lama sekali. Kau lihat Lu Jiu 11 ini tidak? Kamu. Dia kuberitahu, keluarga Song sudah menemukan pemilik Phoenix yang sebenarnya. Tak lama lagi, aku akan menikahinya. Saat itu tiba, seluruh Jiangzhou, bahkan dunia, akan menjadi milik keluarga Song. Nenek, Nenek baik-baik saja. Jangan khawatir. minta maaf pada nenekku. Si tua bangka ini pantas dapat maaf dariku? Dasar bodoh, kalau kau berlutut dan minta ampun sekarang. Aku mungkin bisa pertimbangkan untuk membiarkan nenek dan cucunya hidup lebih lama. Sombong. Ada apa ini? Tuan Song bilang tidak akan minta maaf. Kenapa sekarang berlutut? Siapa yang tahu? Mungkin kakinya gemetar ketakutan melihat Nona Lu Jiu. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa berdiri? Jangan-jangan ini ulah Lu Jiu 11? Dia tidak bodoh lagi. Berani-beraninya kau pukul aku. Mulutmu masih bau. Sudah saatnya kau berkumur. Ayo. Ambilkan air toilet, tuangkan ke mulutnya. Siap. Berani-beraninya kalian. Percaya tidak aku? Dasar kau, berani-beraninya berbuat onar di keluarga Lu. Lu Jiu 11, kau pikir dengan cara menyiksaku seperti ini bisa menarik perhatianku? Ku beritahu, nyawa sampahmu takkan pernah bisa menandingi takdir Phoenix. Song Zhiheng, otakmu ada masalah ya? Percaya tidak, cukup satu perintah dariku, seluruh Jiangzhou. Takkan ada yang berani menikahimu. Keluarga Fu, Si, dan Han tiba.
Aku Si Ting Yu, membawa seluruh saham keluarga Si untuk menikahi keluarga Lu. Aku Fu Si IMO, membawa seluruh saham keluarga Fu untuk menikahi keluarga Lu. Aku Hani Chen, membawa seluruh saham keluarga Han Untuk menikahi keluarga Lu. Raja bisnis Si Ting Yu. Ternyata mau jadi menantu keluarga Lu. Ngapain sih? Belum lagi bangsawan Yanjing, Fuzimo dan ahli pengobatan tradisional Han Chen. Jangan-jangan ini demi pemimpin Phoenix? Lujiu 11 ternyata benar-benar pemimpin Phoenix. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin pemimpin Phoenix adalah orang bodoh? Hei, tadi Song Si Heng bilang sudah menemukan siapa pemimpin Phoenix yang sebenarnya. Ya benar juga. Sepertinya ketiganya adalah orang yang dicari keluarga Lu. Angkat pemimpin Singapura jadi muka. Nenek tua, kau demi muka keluarga lu sampai tidak punya malu. Bermain sandiwara, setidaknya lebih halus sedikit. 3 anak muda ini, bulu saja belum tumbuh, mau main apa? Dengan membawa harta keluarga masuk ke keluarga lu. Aku memimpin keluarga Lu selama ini, tidak perlu saat ini. Mencari orang untuk sandiwara demi gengsi. Lalu kau bilang, sekarang keluarga lu bahkan tidak bisa menyamai keluarga Song, apalagi si Ting Yu ini. Dan Fuzimo, dan Han. Han siapa ya? Dengan apa mereka membawa seluruh harta masuk ke keluarga lu? Ini. Sudah nenek tua, suruh orangmu minggir, jangan main sandiwara lagi. Bagaimanapun juga, tidak akan mengubah keadaan keluarga lu. Bodoh. Pemimpin Phoenix. Aduh. Kalian hanya melihat tuan muda kalian dipukul begitu saja. Selesaikan dulu nenek tua ini, lihat siapa yang berani bicara. Ya, cari mati. Aku bilang juga keluarga lu mana ada uang untuk bayar orang main sandiwara. Ternyata kalian menyewa bodyguard. Kamu cukup lihai, di kartu ini ada 5 juta. Jadi bodyguard pribadiku, bagaimana? 5 juta? Bodyguard kecil sepertimu seumur hidup tidak akan bisa. Baik. Seumur hidupku, baru pertama kali dengar ada orang yang mau bayar Si Ting Yu jadi bodyguard. Tuan besar Song, mulutmu besar sekali. Kalau dia si Ting Yu, aku jadi orang terkaya di dunia. Begini, keluarga lu bayar berapa? Keluarga Song bayar 5 kali lipat. Kalau mau kasih uang ke ayahmu, langsung saja kasih ke aku, tidak perlu berbelit-belit. Tidak mau dihormati malah dihina. Keluarga lu banyak orang. Aku tidak bisa urus mereka, tapi aku bisa urus kalian. Kalian berdua, serang bersama, selesaikan mereka dulu. Aku tidak melihat apa-apa, mereka sudah jatuh. Di dahi, sepertinya ada jarum. Aku dengar, keluarga Han punya jurus rahasia melukai. Seperti melempar daun, tapi keluarga Han menggunakan jarum perak. Aku lihat, di dahi orang yang jatuh ini tertancap jarum perak. Jadi, dia benar-benar pewaris keluarga Han. Hani Chen, lalu 2 lainnya adalah Xie dan Fu Shao, bukan sedang berakting. Pokoknya, aku belum pernah melihat 3 orang ini, entah benar atau tidak. Tentang rahasia keluarga Han, aku hanya mendengar kabar burung. Ini ulahmu. Waktunya hampir tiba. Aku sarankan kamu berhenti di sini saja. Memang pantas disebut pemimpin Phoenix, dengan aura pemimpin Phoenix. Jarum perak keluarga Han bisa memetik daun dan melempar bunga lagi. Ini bukan dunia silat, mana ada yang bisa memetik daun dan melempar bunga. Dengan trik kecilmu ini, berani memamerkannya di hadapanku. Kamu tidak malu ya? Ini yang diberikan keluargamu Song padaku, gelang pertunangan. Hei Song, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, pertunangan kita dibatalkan. Mulai sekarang, keluarga lu dan keluarga Song putus hubungan. Jangan bicara terlalu cepat, siapa tahu nanti kamu masih butuh bantuanku. Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana keluargamu Song membuatku menunduk. Keluarga Song sudah menemukan pemimpin Phoenix yang asli, 3 hari lagi. Kami akan mengadakan pesta penyambutan Phoenix, saat itu pasukan penjaga Phoenix akan mengawal. Pemimpin Phoenix yang asli hadir, saat itu. Aku juga akan menikahi pemimpin Phoenix. Saat itu, keluarga Song akan menjadi penguasa dunia. Keluarga Song benar-benar menemukan pemimpin Phoenix. Jika Song Si Heng menikahi pemimpin Phoenix, Masa depannya pasti cerah, jika benar begitu. Lebih baik kita pergi sekarang, jangan sampai terlibat. Betul, ayo pergi. Cepat pergi, cepat-cepat.
Kamu bilang pasukan penjaga Phoenix. Pimpinannya bernama Jukun. Benar, itu adalah Tuan Jukun. Kamu bilang dia mengawal pemimpin Phoenix yang asli ke pesta penyambutan Phoenix. Apakah Jukun membawa pasukan penjaga Phoenix mengkhianatiku? Benar, lebih baik kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf padaku. Meskipun kamu bodoh, tapi cukup cantik, begini saja. Aduh, kamu, temani aku semalam. Aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Aduh, Barang menjijikkan ini. Memukulmu dengan tangan hanya akan mengotori tanganku. Luju 11, aku kasih muka kamu malah tidak tahu diri. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian. Nenek, waktunya tiba. Malay. Waktu sudah tiba. Upacara. Dimulai. Membungkuk sekali. Kepala keluarga berterima kasih. Kakek, ayah. Paman kedua, paman ketiga, dan kakak-kakak. Kalian tenang saja. Siapapun dalam di balik ini, aku pasti akan membuat mereka membayar dengan harga yang mahal. Pesta penyambungan 3 hari lagi, aku akan menanganinya dengan baik. Untuk menghibur arwah kalian di sana. APA? Xiao 11, kau bilang kau adalah Phoenix Master? Ya, Nenek, aku adalah reinkarnasi Phoenix Master. Nenek ingat tahun aku berumur 3 tahun, petir yang menyambar keluarga lu? Itu sebenarnya adalah ujian bagiku. Hanya saja, aku butuh belasan tahun untuk melewatinya. Beruntung bisa bangkit kembali. Maafkan aku, Nenek. Ini semua karena aku tidak berguna jika bisa melewati ujian lebih cepat. Mungkin kakek dan semua orang tidak akan mati. Bodoh sekali. Ini bukan salahmu. Tapi pria keluarga Lu bertugas melindungi Jiang Zhou. Wanita juga harus hidup. Kakak-kakak ipar yang dulu mengurus bisnis keluarga Lu juga bersedia membantumu. Untuk mengambil alih keluarga Lu. Nenek tenang, selanjutnya aku pasti akan menemukan. Pelaku yang membahayakan keluarga Lu membuatnya membayar 10 kali lipat. Ja? Kalau baju de keluarga Lu sekarang diserahkan padamu, mulai besok. Kau adalah pemegang kekuasaan keluarga Lu ke depannya. Keluarga Lu akan bergantung padamu. Baik. Phoenix Master. Silahkan bangun. Ternyata keluarga kalian tidak melupakan janji dulu. Kakek kami pernah bilang, 3 keluarga kita bisa memiliki. Kajayan seperti sekarang, Samuel Burkett Banchuan Phoenix, Master Sebelum Reinkarnasi. Kami pasti tidak akan melupakan budi ini. Phoenix Master, ini adalah token kepala keluarga Han. Bisa memerintah seluruh keluarga Han. Barang-barang ini, kalian bawa kembali saja. Asalkan kalian setia mengikutiku, aku bisa jamin 3 keluarga kalian makmur dan berkembang untuk selamanya. Langit dan bumi sebagai saksi, kami dengan sukarela mengikuti Phoenix Master. Aura Phoenix ini bisa melindungi 3 keluarga kalian, membawa keberuntungan 100 tahun. Terima Casey Phoenix Master. Selamat pagi, Nenek. Xiao 11 sudah bangun? Kamu datang pas sekali. Cepat makan sarapan. Setelah selesai, kamu siap-siap. Konferensi pers mulai jam 10 nanti. Aku akan umumkan kamu sebagai pemegang kekuasaan keluarga Lu. Baik, Nenek.
Halo. Kalian tenang dulu, aku akan beritahu nenek. Dan Nona Ju. Afu. Ada APA? Lapor nenek, ini. Salah satu perusahaan di bawah nyonya ketiga kita kena masalah. Ada beberapa karyawan muntah darah saat kerja. Bikin semua panik. Katanya keluarga lu sial. Sampai nularin karyawan. Sekarang karyawan lagi mogok kerja, minta ganti rugi dari keluarga lu. Kemarin keluarga Lu baru selesai pemakaman, hari ini perusahaannya langsung kena masalah. Kebetulan banget, ya? Nek, batalin dulu konferensi persnya. Aku ke perusahaan dulu, usahakan selesai sebelum berita ini menyebar. Selesain ini. Oak. Hati-hati di jalan. Afu. Adik duduk di haluan kapal. Kakak berjalan di tepian. Ngapain-ngapain? Dilarang parkir sembarangan di sini, cepat pergi. Kenapa pintu perusahaan ditutup? Ambulans udah datang belum? Kamu siapa? Lu Jiu 11. Kira aku bodoh ya? Di Jiangzhou, siapa yang nggak tahu Nona Jiu kita? Lu Jiu 11 itu idiot. Niru-niru aja nggak riset dulu, kurang ajar. Berani-beraninya sebut Nona Jiu. Dick, ini bukan tempat buat maksa masak. Pergi sana. Nanti jangan salahin aku nggak sopan. Aku bilang sekali lagi, aku Lu Jiu 11. Minggir. Kalau kamu Lu Jiu 11, berarti aku kakek lu dong. Buta kali matamu. Lihat kalian berdua, kompak banget. Kayaknya beneran deh. Siapapun kalian. Nggak ada kartu identitas, jangan harap masuk pabrik. Nona Jiu jangan panik, aku telepon dulu. Kenapa nggak ada yang angkat? Udah, langsung masuk aja. Kurang ajar. Berani nggak hormat ke Nona Jiu? Udah deh. Nona Ju kan idiot. Apakah dia? Meski aku tak tahu apa tujuan kalian berdua. Penipu. Apa tujuanmu? TAPI. Cepat pergi. Kau, Nona Ju bukan orang bodoh. Aku tahu kau profesional, tapi jika terjadi sesuatu, kau akan sanggup menangguhnya. Tanpa surat izin, siapa pun tidak boleh masak. Manajer, akhirnya Anda datang. Bagaimana keadaannya sekarang? Sesuai perintah Anda, kami sudah mengunci seluruh perusahaan. Informasi di dalam pasti tidak akan bocor keluar. Siapa mereka berdua? Jangan bilang mereka keluarga karyawan yang bermasalah. Mereka berdua tiba-tiba muncul entah dari mana. Satu ngaku sebagai Nona Jiu 11 dari keluarga Lu. Satu lagi mengaku sebagai Fuyi. Seperti dua orang gila. Saya Pak. Nona Ju? Ya, mereka bilang begitu. Fuye, bagaimana Anda bisa datang? Manajer, Fuye apa? Ini benar-benar Fuye dari keluarga Lu. Sudah jelas. Kalau begitu, apakah dia benar-benar Nona Jiu dari keluarga Lu? Aku belum pernah bertemu. Tapi kalau sampai Fuye yang selalu mendampingi Nyonya tua mengikutinya. Kalau bukan Nona Jiu, siapa lagi? Aduh, Nona Jiu, Anda baik hati. Jangan marah pada orang kasar seperti saya. Saya hanya mengandalkan gaji kecil ini untuk menghidupi keluarga. Cepat buka pintu. Silakan masuk, silakan masuk. Apakah Anda Nona Lu Jiu? Kabarnya di keluarga Lu terjadi keracunan dan sudah ada korban jiwa, benarkah? Aku dan pamanku tidak tahu kalau karyawan perusahaan keracunan. Apalagi ada yang meninggal. Dari mana wartawan ini tahu? Nona Jiu, kalian masuk dulu. Aku ada informasi. Apakah ambulans sudah datang? Ambulans? Nyonya tua memerintahkan untuk mengunci seluruh perusahaan. Tidak boleh ada yang kaya masak, juga tidak boleh memanggil ambulans. Apa yang kau bicarakan? Kapan Nyonya tua memberi perintah seperti itu? Fuyi, ini benar. Aku bahkan punya SMS-nya di sini. Ini bukan nomor nenekku. APA, bagaimana mungkin? Sebelumnya Nyonya tua pernah datang ke pabrik, aku menyuruh sekretaris untuk meminta nomornya, dan yang dibawa pulang adalah nomor ini. Bagaimanapun juga, kau hadapi wartawan, cepat panggil ambulans. Biarkan Nona Jiu pergi dulu. Aku akan menghadapi wartawan. Nona Jiu. Aku protes. Kalian semua berhenti. Nona Jiu sudah datang. Nona Jiu dari keluarga Lu. Apa yang dilakukan di sini?
Si bodoh itu? Berhenti. Mengapa keluarga Lu mengirim seorang bodoh? Minggir. Lihatlah, nenek Lu malah mengirim seorang bodoh. Antak menengeni kita. Kurang ajar. Nona Jiu bukan bodoh. Seluruh Jiangzhou tahu. Nona Lu sudah gila sejak usia 3 tahun setelah tersambar petir. Dasar brengsek. Hey, kalian. Ulangi sekali lagi. Minggir. Ini benar-benar Nona Jiu? Memangnya kenapa kalau dia Nona Jiu? Menurutku, keluarga Lu terlihat setia pada negara, tapi diam-diam. Jahat sekali, sampai kakek tidak tahan melihatnya. Membuat keluarga Lu sial, hampir punah semua. Kasihan kita yang bekerja keras untuk keluarga Lu. Ikut sengsara. Asal fitnah. Berani menghina arwah keluarga Lu? Pantas mati. Lu Jiuxi. Kau berani membunuh di depan banyak orang? Kau marah sekali. Sepertinya mereka benar. Apa maumu? Perusahaan sudah disegel. Cuma bawa satu kepala rumah tangga berani datang. Kau memang tidak takut mati. Bagaimana dia tahu perusahaan sudah disegel? Dasar anjing. Pantas mati. Ternyata pengaruh keluarga Song sudah menjalar sampai sini. Teman-teman, perusahaan sudah bangkrut. Gaji bulan ini hilang. Katanya bagian keuangan sudah kabur. Kita harus berjuang sampai akhir. Kita harus dapat uang hari ini. Betul, kita demo. Kita minta uang. Sikat kepang Lu Jiuxi. Jangan bayar ke Jalari. Kacau kita tidak dapat sesempan. Betul, minta uang. Baik saya maupun nenek yang datang. Orang yang disuap Song Ziheng akan buat kekacauan agar semua sibuk dan tidak peduli karyawannya celaka. Biarkan sampai tewas. Kalau perusahaan ada kasus kematian, tidak akan mudah diselesaikan. Semuanya. Saya tidak akan lari. Percayalah, pulang dan kerja dengan tenang dulu. Gaji bulan ini pasti akan dibayar. Saya tambah bonus 2.000 untuk semua. APA? 2000? Benarkah? Saya jamin atas nama keluarga Lu, benar sekali. Nona Jiu sudah pemimpin keluarga Lu. Jadi semua bisa percaya pada Nona Jiu. Jangan percaya, dia hanya bohong kita. Tuan Song sudah bilang, perusahaan bangkrut. Masih mungkinkah dia memberi kita bonus? Iya, betul. Kalau kita kompromi hari ini, setelah mereka selesai urusan, mereka akan selesaikan kita. Kita harus protes. Lu Jiu 11 ganti rugi. Ganti rugi. Nona Jiu. Kalau ditunda terus, karyawan yang kecelakaan itu mungkin tidak bertahan. Kalau begitu, kita harus hadapi langsung. Mereka memukul orang. Nona Jiu, aku tidak tahan lagi. Mereka semua sudah masuk. Nona Jiu, kenapa Anda selalu menghalangi kami? Apakah benar-benar ada yang meninggal? Kenapa banyak orang berkumpul di sini, Nona Jiu? Apakah uang lebih penting daripada nyawa manusia? Security, ngapain diam? Usir mereka semua. Tunggu. Kalian buru-buru mengusir wartawan, takut kasus kematian ini terbongkar, ya? Syukurlah, masih ada napas. Pakai Feng 11 dulu untuk stabilkan dia. Ambulans mana? Ambulans di mana? Nona Jiu, ambulans macet di jalan. Tidak akan datang dalam waktu dekat. Cepat gendong, kita antar pakai mobil. Tunggu. Lu Jiu 11, kalau kamu mau berlutut dan memohon padaku sekarang. Jilat sepatuku sampai bersih, aku bantu kamu. Pergi. Kalau begitu, keluarga lu tunggu aja mati. Semuanya lihat. Ada yang meninggal. Lihat. Ada yang tewas? Nona Jiu tidak mau jelaskan. Katanya, nenek Lu yang tutup perusahaan. Tidak panggil ambulans tepat waktu, sampai karyawan kecelakaan. Benarkah ini? Tidak ada komentar. Nona Lu, kamu mau menghancurkan bukti? Bodoh. Ada yang hancurkan bukti di depan kamera? Siapa tahu? Keluarga Han investasi 50 miliar. Perusahaan keluarga Lu. Pemimpin Feng, turunkan dia. Bawa ke rumah sakit tidak akan sempat. Ada entity sini. Aku bisa pakai Feng 11. Gunakan teknik jarum perak rahasia keluarga Han. Lu Jiu 11, bodyguard Daniel ini. Kemarin juga belum puas main sandiwara. Kalau dia bisa keluarkan 50 miliar, investasi ke keluarga lu. Aku Song Ziheng makan tai sambil berdiri terbalik. Semuanya dengar ya, nanti Tuan Song akan tampil makan tai sambil berdiri terbalik. Kameranya diperjelas. Hah? 50 miliar lagi? Nyawa orang lagi. Kalian mau main sandiwara sampai kapan? Nanti kalau 50 miliar sudah masuk, kamu harus berlutut, ketuk kepala 3 kali, panggil aku, Nek. Jangan pura-pura. Si bodyguard kecil ini. Mungkin susah dapat 500 yuan aja. Apa benar ada investor? Siapa tahu, tapi sekarang wartawan sudah ada di sini. Seharusnya ini bukan tipuan kan? Aku kenapa?
Cuma salah makan, sekarang sudah baikan. Kok bisa bangun? Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Cuma salah makan sampai pingsan. Kok bisa tidak bangun-bangun? Dia sama sekali bukan salah makan. Kamu bukan karyawan perusahaan kami. Dari mana kamu tahu? Dia bukan salah makan. Apa urusanmu? Yang Master Song, kenapa kamu bilang orang itu? Bukan salah makan biasa? Apa ada rahasia lain? Apa yang dikatakan Nona Lu benar? Ini ada hubungannya denganmu? Jangan asal bicara. Aku tidak terlibat. Sialan lu Jiu 11. Semua rencanaku. Apa benar hancur? Tidak. Asalkan perusahaan lu tidak punya dana operasional. Aku bisa akuisisi perusahaan mereka selanjutnya. Perlahan-lahan melahap semua milik keluarga lu. Phoenix Leader, orangnya sudah diselamatkan, dananya sudah masuk. Semuanya, 50 miliar sudah masuk rekening. Kalian bisa tenang bekerja, aku janji gaji. Hari ini akan dibayar, bonus juga hari ini dibayar. Omong kosong. Hanya orang bodoh yang percaya omonganmu. 50 miliar? Kamu bilang masuk ya masuk? Ini bukan mainan kacang. APA? Keluargahan investasi 50 miliar ke keluarga Lu? 50 miliar? Ini tidak mungkin. Bagus. Sudah kubilang keluarga lu tidak akan runtuh. Ini pasti palsu. Yang Master Song, ini benar. Sekarang beritanya sudah viral. Dan ini adalah yang Master Han. Tidak mungkin. Kamu gila. Buat apa kamu melempar haku? Mas, kamu tidak mau belajar berdiri tangan sambil makan? Nggak perlu melampiaskan ke wartawan kan? Iya nih, keterlaluan banget. Cuma bisa sombong karena keluarganya kayak aja. Diam kau. Kenapa bisa begini? Rencanaku tidak mungkin salah. Ini pasti palsu. Orang sini. Ayo bantu yang Master Song berdiri tangan makan tai. Lu Jiu 11. Aku adalah putra tertua keluarga Song. Kalau kau sentuh aku, keluarga Song tidak akan membiarkanmu. Aku cuma membantu yang Master Song. Kamu harusnya berterima kasih padaku. Ikat dia, gantung dia. Ambil sekop, ambil kotoran anjing. Kalian dengarkan baik-baik. Aku Song Ziheng. Aku putra tertua keluarga Song dari Jiangzhou. Aku beritahu kalian. Keluarga lu hampir hancur. Aku kasih kalian kesempatan, ikut aku. Tuan Song, aku bantu Anda. Kamu dengarkan baik-baik. Lusa kita akan adakan pesta penyambutan. Saat itu aku akan menikahi Sang Phoenix. Aku akan membuat keluarga lu lenyap dari Jiangzhou. Saat itu kamu berlutut memohon padaku. Aku pun takkan memaafkanmu. Kalian berdua masih bengong apa? Kejar mereka. Tak perlu kejar. Bawa mereka pergi. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu Song Ziheng akan mengadakan pesta penyambutan? Masalah perusahaan lu, aku tak ingin melihat. Komentar buruk di internet. Jangan khawatir Tuan Han, kami anggap tak pernah datang. Kami tak tahu APA. Ya, kami sedra pergi. Kami salah tak berani lagi ya. Kami kayakkan oleh Tuan Song. Nona Jiu, ampunilah kami. Aku paling benci pengkhianat. Tangkap mereka. Nona Jiu, ampunilah kami. Paman Fu. Kamu tinggal, urus sisanya. Kamu harus hati-hati perusahaan. Mencungkil semua kaki tangan keluarga Song. Nona Jiu tak perlu khawatir. Hamba pasti urus dengan baik. Sungguh serakah dulu. Keluarga lu sangat membantunya. Mereka malah sudah lama mengincar keluarga kita. Nenek, jangan emosi. Urusan perusahaan lu. Sudah selesai, ada investasi 50 miliar perusahaan. Tak perlu berhenti operasi. Xiaoshi, kamu siapkan konferensi pers siang ini. Aku ingin semua orang di Jiangzhou tahu Nona Jiu dari keluarga lu. Bukan lagi orang bodoh, tapi pemegang kekuasaan keluarga lu. Masa depan keluarga lu. Sudah menunggu berapa lama? Teman-teman media, maaf membuat kalian menunggu. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Hadir dalam konferensi pers ini. Nenek lu sedang tidak sehat. Tak bisa hadir secara langsung, hiburan. Akan kusampaikan pesan nenek mulai hari ini. Aku Lu Jiu 11 akan memimpin seluruh grup lu. Menjadi ketua baru grup lu. Ada apa, Paman Fu? Nona Jiu, ini. Kau bilang, apapun yang terjadi akan kutanggung. Grup Dongcheng memutuskan kontrak dengan Lu Group, menuntut ganti rugi. 30 miliar denda.
Perusahaan Yuguang juga memutuskan kontrak dengan Lu Group, memblokir semua saluran pengiriman kami. Keluarga San tidak hanya memutuskan kontrak dengan Lu Group, tapi juga mempengaruhi perusahaan lain untuk tidak bekerja sama lagi dengan Lu Group, Nona Lu. Banyak perusahaan besar memutuskan kontrak kali ini. Apakah akan menambah banyak masalah? Jangan-jangan setelah Nona Lu Jiu menjadi direktur, keluarga Lu akan bangkrut. Itu sangat menyedihkan. Song Ziheng ini lagi berbuat onar. Seharusnya waktu itu tidak membiarkannya pergi ke grup Dongcheng. Maaf semuanya. Konferensi pers hari ini sampai di sini. Ada apa ini? Kenapa langsung pergi? Tolong sampaikan pada Bos Huang. Ketua baru grup Lu, Lu Jiu 11. Ingin bertemu dengannya. Ada janji Team Yu? Tidak. Tidak ada janji, tidak boleh masuk. Ini Keaton Darat. Peduli apa? Tidak ada janji, berarti tidak boleh masuk. Kenapa ribut-ribut? Gaji tidak mau ya? Manager. Orang ini tidak ada janji temu, tapi nekat ingin bertemu Bos Huang. Wanita ini cukup cantik ya. Kau ingin bertemu Bos Huang? Bisa saja. Asalkan kau mau temani aku semalam, aku akan izinkan kau bertemu. Kurang ajar. Ini adalah Lu. Kau mau aku temanimu tidur, ya? Betul, asalkan kau bisa memuaskanku. Bukan hanya bertemu Bos Huang sekarang. Bahkan setiap hari bertemu Bos Huang pun bisa. Kau pantas? Berani memukulku? Akan kutangkap kau. Hari ini kau tidak bisa minta tolong siapa-siapa. Siapa yang berani? Kau siapa? Jangan ikut campur. Berry tahu Bos Huang. Si Ting Yu sudah datang. Suruh dia segera turun menemui aku. Bocah nakal. Menyelamatkan wanita cantik bukan caranya seperti itu. Kamu tahu siapa si Ting Yu? Berani beraninya kamu berpura pura jadi siapa? S.I. Ting Yu. Dia adalah Xie yang terkenal. Aku kasih kamu 30 detik. Turun dan temui aku. Manajer, dia bilang. Jangan-jangan dia menyuruh Bos Huang turun menemuinya. Bagaimana kalau dia benar-benar sih? APA kamu bodoh. Xie itu orang penting. Masa dia mau urusi hal kecil seperti ini? Bagaimana kalau itu benar-benar Chairman Lu? APA, Chairman Lu? Wanita itu bilang. Dia adalah Chairman baru grup Lu, Lu Jiu 11. Dia Lu Jushi? Aku akan berlutut dan menyembah 10 kali, memanggilnya nenek. Ingat baik-baik ucapanmu tadi. Xie, benar-benar Anda? Maaf tidak menyambut dengan baik. Mohon maafkan kesalahan kami. APA? Benar-benar sih? Bos Huang, Anda tidak salah kan? Iya, ngapain banyak omong? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ingat, ini adalah saya. Saya buta mata. Mohon maafkan kebodohan saya. Saya tidak berani lagi, brengsek. Kamu berani menghina Si? Mulai sekarang, kamu bukan lagi orang grup Dongcheng. Si, saya benar-benar salah. Saya tidak berani lagi. Saya akan menampar diri sendiri. Bisa tetap di Dongcheng atau tidak, itu urusan lain. Kalau si tidak memaafkan. Mungkin di Jiangzhou, tidak ada tempat untukku. Yang harus kamu minta maaf bukan aku. Nona, tolong buka mulutmu, bantu aku. Minta ampun ke si. Kamu ingat apa yang kamu katakan tadi? Apa? Dasar mata anjing. Tadi kamu bilang kalau dia adalah Nona Lu Jiu. Kamu akan menyembah 10 kali dan memanggilnya nenek. Apa mungkin? Benar, dia adalah Lu Jiu 11 dari grup Lu. Bos Lu, maafkan saya. Lalu, maafkan saya, nenek. S.I. Bos Lu. Jangan buang waktu karena orang brengsek ini. Ayo, cepat, cepat, silakan naik ke atas. Silakan duduk dulu. Saya akan ambilkan air untuk kalian. Boss Lu Si, minum kopi. Saya tidak minum kopi. Saya Boss Lu. Saya datang untuk urusan bisnis.
Bos Lu bicara soal kerjasama ya? Ya, Jangan bilang apa-apa. Saat saya memberi perintah, bawahan saya salah paham. Ini semua cuma salah paham. Mohon maaf, Bos Lu. kalian malah minta kami bayar ganti rugi 30 miliar. Ini juga salah paham. Kami, Grup Dongcheng, kedepannya akan bekerja sama dengan keluarga Lu. Ganti rugi 30 miliar ini sebenarnya pesanan senilai 30 miliar. Ini hadiah dari saya untuk Bos Lu. Mohon. Bos Lu maafkan saya. Saya, Huang, siap diperintah Bos Lu kapan saja. Mohon Boss Lu beri saya Kesempatan untuk membuktikan diri. Setelah kalian, perusahaan Yuguang dan keluarga San akan memutus kontrak dengan Lu Group. Menurutmu, bagaimana ini diselesaikan? Grup Dongcheng akan putus semua kerjasama dengan perusahaan Yuguang. Dan keluarga San, akuisisi anak perusahaan mereka. Ini bukan yang saya inginkan. Mohon Boss Lu jelaskan. Keluarga Song, Dalam waktu singkat, dia bisa menebak ini ulah keluarga Song. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan keluarga Song, Grup Dongcheng akan tekan sekuat tenaga. bagus, saya tunggu kabarmu. Siap. Ayo pergi. Bos Lu, hati-hati di jalan, saya antar. Haha. Halo, pemimpin Phoenix. Saya sudah ikuti instruksimu. Perintahkan semua perusahaan besar kecil di Jiangsu untuk memutus hubungan dengan keluarga Song. Kerja bagus. Temani saya ke pesta Phoenix. Siap, pemimpin Phoenix. Kilyarga Song. Kalian berani terus-terusan menantang wibawa pemimpin Phoenix. Bersiaplah menghadapi kemarahan pemimpin Phoenix. Pesta Phoenix ini akan jadi bahan tertawaan terbesar di Jiangsu. Tuan Song, tunggu sampai Anda berhasil meminang pemimpin Phoenix. Anda akan menjadi pria paling terhormat di seluruh Jiangsu. Saat itu, harap Tuan Song, jangan lupa dengan keluarga sang kami. Tidak masalah, setelah keluarga Song mencaplok keluarga Lu. Keluarga Lu akan menjadi keluarga terkaya di Jiangsu. Kami nomor 1, keluarga Zhang akan jadi nomor 2. Ayo, Tuan Song, bagus sekali. Halo? Apa? Pembatalan pasokan? Bajingan. Apa yang terjadi? Mereka bilang stok langka, abalon, sirip hiu. Bahan-bahan premium itu tidak bisa disediakan untuk pesta. Penyambut Phoenix. Omong kosong. Kenapa tidak bilang saja ikan-ikannya tenggelam? Berani sekali mereka. Ini kan pesta penyambutan Phoenix. Begini, cepat, hubungi pemasok lain. Baik. Tidak bisa. Semua pemasok dan saluran menolak menyediakan untuk keluarga Song menyelenggarakan penyambutan Phoenix. Ada pemasok yang dekat dengan kita, bocorkan sedikit. Katanya, keluarga Fu yang memerintahkan memutus semua kerjasama dan transaksi dengan keluarga Song. Keluarga Fu? Yang mana? Keluarga Fu dari Yanjing. Kapan kami menyinggung keluarga Fu? Begini, cepat pergi ke pasar, beli seafood untuk mengatasi sementara. Baik. Bagus sekali. Tunggu saja, setelah pesta penyambutan Phoenix, aku akan membuat semua yang menolakku lenyap dari Jiangsu. Tidak, aku akan membuatmu lenyap dari seluruh daratan Jiuzhou. Makanan di hotel ini sangat menyedihkan. Pesta penyambutan Phoenix untuk menyambut pemimpin Phoenix, keluarga Song sangat pelit. Kamu tidak tahu? Katanya keluarga Fu dari Yanjing yang menghalangi, membuat semua saluran dan pemasok menolak menjual ke keluarga Song. Keluarga Fu dari Yanjing. Apa keluarga Song menyinggung keluarga berpengaruh? Ist, Jangon by Kara, Tuan Song Datang. Aku beritahu kalian, itu hanya rumor. Kami hanya tiba-tiba ingat. Pemimpin Phoenix tidak suka pemborosan. Ya. Sialan keluarga Fu.
Setelah aku menikahi pemimpin Phoenix, pertama-tama hancurkan keluarga Lu. Hancurkan keluargaku lagi. Oh begitu? Biaya untuk berbicara omong kosong sekarang. Semurah ini ya? Ini bukan Nona Jiu dari keluarga Lu. Ku dengar dia sudah pulih. Dan menjadi penguasa keluarga Lu. HMPH, lalu apa? Orang bodoh yang sudah lama bodoh, meski sudah pulih. Tetap tidak mengerti apa-apa. Menurutku, tidak lama lagi. Keluarga Lu akan hancur. Lu Jiu 11, kau berani sekali ya. Hanya bawa satu pengawal berani datang ke tempatku, wilayah keluarga Song. Kenapa? Tuan Song takut? Takut aku membuatmu berdiri terbalik, makan kotoran anjing? API, berdiri terbalik makan kotoran? Sepertinya Tuan Song bilang jika Tuan Han Berinvestasi 50 miliar ke perusahaan Lu, dia akan berdiri terbalik makan kotoran. Keluarga Han memang berinvestasi. Berarti Tuan Song benar-benar harus. Diam. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Orang-orang, usir dia dari sini. Siapa yang berani? Kau cuma pengawal kecil, so apa? Ini wilayah keluarga Song. Kau bilang aku pengawal? Kalau bukan kau, siapa lagi? Lihat baik-baik siapa aku. Keluarga Fu. Benar. Aku adalah Fu Zimo. Aku tertawa melihat pengawal yang banyak akting. Jika kau Fuziemo. Maka aku adalah orang terkaya di dunia. Hahaha. Memang benar anjing peliharaan Song Ziheng. Kata-kata merendahkan orang, sama persis seperti dia. Berani mengen aku? Cari mati. Lepaskan aku. Kau ingin mati ya? Sudah kubilang, anjing baik tidak menghalangi jalan. Karena kau melompat keluar. Maka aku akan menyelesaikanmu dulu. Kau banyak omong. Dengan apa kau menyelesaikanku? Dengan fakta bahwa aku adalah bintang utama pesta menyambut Phoenix. Phoenix Master yang kalian tunggu-tunggu. Hahaha. Dengar itu? Dia bilang dia Phoenix Master. Kalian percaya? Aku tidak percaya. Jika dia Phoenix Master, mengapa Tuan Song membatalkan pertunangan wanita ini? Mungkin gila setelah ditolak Tuan Song. Benar-benar tidak tahan. Cepat usir dia. Jika sampai Phoenix Master datang, akan memalukan. Lihat, di sini tidak ada yang menyambutmu. Jika dia pergi, pesta menyambut Phoenix ini tidak bisa dilanjutkan. Kamu jadi ketagihan akting ya? Berani-beraninya kamu menyentuhnya dalam 1 menit. Aku akan membuat keluarga Jiang bangkrut seketika. Song Shao, dengar tidak? Dia bilang dalam 1 menit, keluarga Sang kita akan bangkrut. Tenang saja. Dia tidak punya kemampuan itu. Kalau aku bisa membuat keluarga Zhang bangkrut, maka kamu harus berdiri terbalik dan menyala seperti anjing. Berani tidak? Kalau kamu tidak bisa, kamu harus merangkak keluar dari sini dengan berlutut. Song Shao, kalian bertaruh dengan keluarga kami, tidak pantas kan? Tidak apa, aku yang tanggung. Kalau begitu lihat saja, apakah kamu bisa menanggungnya? Di internet juga tidak ada video orang makan tai sambil berdiri terbalik. Kalau di tempat ini ada yang berdiri terbalik dan menyala seperti anjing, gosip ini. Aku bilang dalam lingkaran teman. Kalau Feng Zhu tahu, Song Ziheng dilakukan seperti ini dan jelas. Dihina seperti ini, pasti tidak akan datang ke pesta penyambutan Feng. Tapi kalian bilang, apakah Lu Jiu 11 punya kemampuan itu? Lihat tidak, di sini tidak ada satu orang pun yang percaya kamu. Aku percaya. Percaya percuma saja. Hamuku bodyguard music. Cepat pergi dari sini. Kalau kakar anjing mu tidak segera lepas, aku akan potong dan kasih ke anjing. Aduh sakit. Berhenti, atau jangan salahkan aku. Song Ziheng, kamu benar-benar dungu, berani mengancam Zimo. Dengar nada bicara Lu Jiu 11. Jangan-jangan dia benar-benar Fu Shao? Tidak mungkin. Putra ketua keluarga Song yang terhormat. Di tempat sendiri malah dihina seperti ini. Wanita, berani-beraninya kamu memakiku. Song, kamu menghina Feng Zhu, sepertinya keluarga Song. Benar-benar tidak perlu ada lagi. Feng Zhu, dia pantas? Aku memang tidak perlu pantas atau tidak, dan tingkah lakumu tadi mempercepat kehancuran keluarga Song. Sudah, jangan ngibul. Feng Zhu sedang dalam perjalanan ke sini. Nanti Song Shao berhasil melamar Feng Zhu. Yang pertama dihancurkan adalah keluarga Lu. Keterlaluan, cari mati. Yang cari mati adalah kamu. Jangan terlalu besar mulut, nanti tidak tahu bagaimana mengatasinya. Feng Zhu ini bicara adalah hukum. Sekarang juga, keluarga Zhang bangkrut. Wanita,
Berani-beraninya kamu mengutuk keluarga kami. Kamu berani menghina keluarga Zhang? Tidak sopan kepada pemimpin Phoenix, tampar. Dan kamu juga. Song Zhiheng. Kamu juga pantas dipukul. Aku tidak bilang apa-apa kau dipukul juga. Memang pantas dipukul, bodoh tak tahu diri. Sialan, aku habisin kalian semua. Di wilayahku masih berani menggangguku. Serang mereka. Pukul sampai mati, tanggung jawabku. Cepat. Dari sini, merengkak sambil berlutut ke sana. Nanti, Mungkin aku dan Tuan Song akan memohon ampun. Barangkali kami akan mengampuni nyawa anjing kalian. 1 menit sudah habis. APA. Masih berlagak di hadapanku? Tak tahu maut. Diam saja apa? Cepat bertindak. Berhenti. Ayah, kenapa kau datang? Mau membelaku ya? Bela kepalamu. Kalau tidak datang, keluarga Zhang hampir hancur. APA. Ayah, apa yang terjadi dengan keluarga Sang? Keluarga Zhang dibalas dendam, sekarang bangkrut. Katakan, siapa yang kau ganggu di luar? Aku tidak APA. Kamu. Masih berani tidak sopan kepada pemimpin Phoenix? Jari-jarimu tidak mau lagi? Pemimpin Phoenix. Kau adalah pemimpin Phoenix? Benar. Bocah brengsek. Berani-beraninya kau menyinggung pemimpin Phoenix? Keluarga Zhang celaka karena kau. Sipak, minta maaf kepada pemimpin Phoenix. Mohon ampun untuk keluarga Zhang. Dia bukan pemimpin Phoenix. Dia Lu Jushi. Jushi. Nama ini terdengar familiar, itu gadis bodoh dari keluarga Lu. Nona Ju. Apa? Berani-beraninya mempermainkanku. Kau tahu siapa aku? Keluarga Zhang sudah hancur. Siapa kau itu penting. Kau berani memperlakukan ayahku seperti ini? Sudah kubilang, jari-jarimu tidak mau lagi? Bajingan. Kau ini siapa berani berbuat owner di sini? Nama asli. Fuzi Mo. Apa? Keluarga Fu. Kau adalah satu-satunya penerus keluarga Fu? Fuzimo, benar itu aku. Fu Shao, maaf, aku tadi sedang emosi. Aku tidak melihat itu Anda. Aku tidak bermaksud menghina Anda. Ayah, dia bukan Fu Shao, dia cuma seorang bodyguard brengsek. Dia datang ke pesta kami untuk membuat masalah, semua orang bisa bersaksi. Lagi-lagi menipuku, kalian berdua. Anak muda yang tidak tahu diri. Kalian tahu tidak? Ini acara apa? Pesta Ying Feng. Ini tempat kalian berbuat semaunya? Menghina pemimpin Phoenix. Seluruh Jiangzhou akan terkena bencana. Kalian sudah lama menghina pemimpin Phoenix. APA, keluarga Zhang hancur karena kalian menghina pemimpin Phoenix? Baru saja hancur. Apa Lu Jiu 11 benar-benar pemimpin Phoenix? Zhang yang tadi menghina Lu Jiu 11. Lu Jiu 11 bilang akan membuat keluarga Zhang bangkrut. Ini, keluarga Zhang langsung bangkrut. Wahai, yang mulia pemimpin Phoenix. Aku minta maaf atas nama anakku, mohon. Kasihani keluarga kami. Ayah, jangan lagi tertipu olehnya. Dia sama, sekali bukan pemimpin Phoenix. Kenapa aku punya anak sebodoh ini? Kalau dia bukan pemimpin Phoenix. Siapa yang berani berbuat semaunya di pesta Ying Feng? Dia tidak takut mati? Tidak mungkin. Lu Jiu 11 mana mungkin pemimpin Phoenix? Kamu masih diam saja? Cepat berlutut dan minta maaf. Yang mulia pemimpin Phoenix. Ucapanku tadi tidak sopan. Aku tidak seharusnya memprovokasi kalian. Aku minta maaf, maafkan aku. Tolong, kasihani keluarga Zhang, kumohon. Sang Yang, dia menipumu, pemimpin Phoenix yang asli akan segera datang. Jangan takut. Tuan Song tadi bilang akan menjamin keluarga mereka. Sekarang, giliranmu tampil. Ayah, Tuan Song. Tadi kamu bilang akan menjaminku. Sekarang gimana? Aku mana tahu.
Tuan Song. Lebih baik kamu mengaku kalah, hanya dengan begitu keluarga Sang bisa selamat. Aku ini putra tertua keluarga Song, kamu suruh aku mengaku kalah? Bodohnya, dipermainkan oleh Lu Jiu 11. Masih tidak sadar. Tuan Song, semua ini karena kamu berani bertaruh dengan pemimpin Phoenix. Keluarga Sang jadi kacau. Diam kau, bodoh. Tadi kalian menghina pemimpin Phoenix seperti apa? Sekarang. Kembalikan sekarang juga. Baik, aku akan merangkak, asal kalian melepaskan keluarga Sang. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Tunggu. Lu Jiu 11, kau keterlaluan. Aku keterlaluan? Aku hanya membalas perbuatanmu. Dengan cara yang sama. Kami tadi hanya bercanda. Bagaimanapun juga, Sang Yang adalah orangku. Aku bisa mengabaikan keluarga Sang. Tapi membuat Sang Yang merangkak dari bawah celana adalah menghina aku tidak akan membiarkannya. Bercanda? Kalau begitu aku akan terus menemanimu bermain. Akan kurasakan juga bagaimana rasanya bangkrut. Membuat keluarga Song bangkrut? Benarkah? Keluarga Song lebih kuat dari keluarga Sang. Ini membuat mereka bangkrut. Tidak semudah itu, jika dia adalah Phoenix Lord, membuat keluarga Song bangkrut. Masih sangat mudah. Membuat keluarga Song bangkrut. Kenapa tidak bilang saja menghapus nama keluarga Song dari Jiangzhou? Kalau begitu, seperti yang kau inginkan. Sudah, Phoenix Lord akan segera tiba. Aku tidak punya waktu untuk terus berakting denganmu. Pengawal, usir mereka berdua, jangan biarkan mereka melangkah setengah langkah pun. Baik, Tuan Muda. Astaga, lihatlah ponsel kalian. Ada apa? Cepat lihat. Keluarga Song bangkrut akan dihapus dari Jiangzhou. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Bagus. Selamat datang Phoenix Lord. Bagus, ini memang palsu. Semuanya sudah menunggu lama. Ini adalah Phoenix Lord. Benar-benar berkulit halus dan cantik seperti bunga. Hei, kalian dengar suara Phoenix? Dengar, sangat mengagumkan. Ketika Lu Jiu 11 masuk, tidak ada suara Phoenix. Bahkan suara ayam pun tidak ada. Jadi, inilah Phoenix Lord yang sebenarnya. Membawa speaker rusak, berlagak di sini. Tidak malu mempermalukan diri sendiri. Kurang ajar. Kau dari keluarga siapa? Perani Tidak Hormat, Hada Phoenix Lord. Ayah, dia bilang namanya Fuzimo. Dia adalah putra keluarga Fu dari Yanjing. Dia palsu, ketika aku ke Yanjing. Keluarga Fu pernah menjamuku. Keluargamu pernah menjamunya? Denga dia membual. Yang Milia Phoenix. Anda datang tepat waktu. Ini Lu Jushi. Dia memalsukan identitas Anda. Tidak hanya merusak pesta penyambutan, tapi juga arogan. Sambong. Yang Milia Phoenix. Saya Mohan. Selamakin keluarga Zhang. Asalkan Anda menyelamatkan keluarga Sang. Saya Sang Yang akan melayani Anda seumur hidup. Terima kasih Yang Mulia Phoenix. Tidak bisa bergerak. Ingin mengajariku? Kamu belum cukup level. Aku yang akan menyelesaikan. Berani berbuat onar di depan Yang Mulia Phoenix, ayo tangkap mereka. Usir semua yang mengacau di pesta penyambutan. Tunggu, Apa perintah Yang Mulia Phoenix? memalsukan Yang Mulia Phoenix. Kamu salah bicara, berlutut dan minta maaf. Kamu pantas? Kamu berani. Ini adalah Yang Mulia Phoenix, orang paling mulia di Jiangzhou. Masih ada lagi? Berkat kehadiran Yang Mulia Phoenix, Jiangzhou makmur. Jiangzhou menjadi sejahtera seperti sekarang. Kini kamu menghina Yang Mulia Phoenix. Keluarga Song akan Memutus semua kerjasama, mulai sekarang. Keluarga Song akan bermusuhan dengan keluarga Lu. Keluarga Song yang tidak tahu diri. Bukankah sudah lama begini? Dan juga, Anjing peliharaanmu, keluarga Sang, sekarang sudah bangkrut.
Kamu. Dengan kehadiran Yang Mulia Phoenix, meski keluarga Song dan Sang bangkrut, bisa bangkit kembali. Bagus, bangkit kembali. Kalau begitu aku ingin tanya. Yang Mulia Phoenix yang duduk di sini, bagaimana? Membuat keluarga Zhang bangkit kembali? Tidak tahu bagaimana Yang Mulia Phoenix akan membantu keluarga Sang? Aku juga penasaran. Tunggu si Ting Yu datang ke pesta penyambutan. Akan secara pribadi membawakan kontrak 200 miliar untukku nanti. Bukan hanya menyelamatkan satu keluarga, bahkan membuat keluarga Song menjadi keluarga terkaya di Jiangzhou. Sangat mudah. 200 miliar, bagus. Aku tidak salah taruhan. Yang Mulia Phoenix, masa lalu Anda, aku tidak bisa ikut serta. Tapi masa depanmu, aku akan menemani sampai akhir. Aku Song Ziheng. Aku bersedia membawa seluruh kekayaan keluarga Song sebagai mas kawin untuk melamarmu. Bahkan jika harus melewati gunung berapi atau lautan api, aku akan berjuang untukmu. Maukah kau menikah denganku? Song Ziheng, apa kau gila? Bermain-main di sini? Aku Song Ziheng sejak kecil. Hanya mencintai Yang Mulia Phoenix. Tidak peduli seberapa cemburu kau. Aku tidak akan menikahimu. Aku mau. Apapun yang dimiliki Lujiu 11 adalah milikku. Bahkan si bodoh Song Ziheng ini. Dengan kemampuanmu, berani beraninya menyenji aku? Wang Ru, Berani-beraninya kau memanggil namaku langsung. barang murahan seperti ini kau mau? Statusmu sebagai Phoenix. Sungguh tidak bermartabat. Kau? Ah, Lujiu 11, meski kau cemburu. Jangan sampai menghinaku seperti ini. Ku beritahu, Roer ribuan kali lebih baik darimu. Kau bahkan tidak bisa menyamai sehelai rambutnya. Lebih baik di mana? Roer bisa dengan mudah mengeluarkan kontrak 200 miliar. Bisakah kau? Di mana kontraknya? Begitu si Ting Yu datang, kontraknya pasti sampai. Mengapa si Ting Yu mau menandatangani kontrak denganmu? Karena Roer adalah Phoenix yang sebenarnya. Keluarga si harus tunduk jika ingin mendapat berkah Phoenix. Suruh dia mengantarkan kontraknya. Jika dia benar-benar Phoenix, suruh saja dia transfer 200 miliar. Buat apa kontrak? Karena aku tidak mau menerima uang keluarga si secara cuma-cuma. Jika kau tidak punya kontaknya, aku bisa memberikannya. Aku saja tidak punya. Mana mungkin kau punya? Kau berbohong. Si Ting Yu, transfer sekarang juga. 200 miliar. Harus sampai dalam 3 menit. Apa? Oh ya, APA kita sudah selamat? Phoenix memerintahkan. Keluarga Sang. Highland. Ayah. Yang Mulia Phoenix, mengapa kau menghancurkan keluarga kami? Masih belum mengerti? Phoenix yang menghancurkan keluargamu. Jika dia benar-benar Phoenix, mengapa keluarga Sangmu bisa bangkrut? Adalah Sang Raja Phoenix. Lalu, mengapa keluarga Sang bangkrut? Ayah. Kenapa? Kenapa keluarga kami malah dibantai? Kurang ajar. Berani-beraninya kau meragukan aku? Tidak, aku salah. Wang Rou ini bukan Sang Ratu Phoenix. Sang Ratu Phoenix yang sebenarnya adalah Lujiu 11. Yang Mulia, aku salah, ampuni keluarga kami. Aku salah. Pengawal, seret mereka berdua keluar. Kau, perempuan licik. Berani beraninya kau menipuku. Lepaskan. Keluarga Zhang dibantai karena aku ingin mendukung keluarga Song untuk menjadi keluarga terkaya di Jiangzhou. Lucu sih. 200 miliar yang disebut si Ting Yu. Kok belum masuk juga?
Astaga, berapa digit nih? 12 digit. Benar-benar 200 miliar. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Ya, ini palsu. Pasti dia suruh orang ubah datanya. Jangan percaya dia. Song Ziheng, ini palsu. Itu palsu, mana yang asli? Yang Roer bilang itu yang asli. Bernie, kau menghina tunanganku. Penguo, tangkap dia. Tunggu. Berani mati? Coba deh. Ayo, Hadiah tunangan keluarga Han tiba. Tuan Merah Han Memerintahkan kami berdua untuk mengantarkan pil awet muda ke Bangkuat Phoenix. Dipersembahkan untuk Yang Mulia Ratu Phoenix, agar tetap awet muda. Yang Mulia Ratu Phoenix sudah jadi tunanganku. Kalian, cepat serahkan barangnya. Selamat datang kembali Sang Ratu Phoenix. Kalian benar-benar orangnya Han Yichen? Tentu saja kami dari keluarga Han. Ini bukti identitas kami. Berarti tuan muda kalian tidak becus bekerja. Berani-beraninya kau menghina tuan muda kami. dia tidak hanya menghina tuan muda kalian, tapi juga menghinaku. Kalian sudah tahu harus berbuat apa kan? Tunang saja Yang Mulia. Aku akan buat dia bersujud minta maaf padamu. Apakah Han Xiaozhu memberitahu kalian? Siapa sebenarnya Feng Shui yang asli? Apa maksudmu ini? Yang di atas itu palsu. Yang di sampingku inilah Feng Shui yang sebenarnya. Jia Bukin Feng Shui. Apa katamu? Orang macam apa yang dikirim keluarga Han? Sampai Feng Shui saja tidak kenal. Di punggung Feng Shui ada tato Phoenix. Di punggungnya tidak ada. Yang kalian maksud? Apakah ini? Benar-benar tato Phoenix. Ternyata kita sudah dibohongi oleh Lu Jiu 11. Berdua. Feng Shui yang sebenarnya adalah Nona Wang Ro. Untung aku tetap diam. Tato Phoenix yang bagus. Aku, Wang Ro, adalah Feng Shui yang sebenarnya. Kau, Lu Jiayu 11, hanyalah palsu. Lu Joshi, oh Lu Joshi. Mulai sekarang, akulah Feng Shui yang diakui. Tahu tidak kau tadi seperti apa? APA? Badut yang cari perhatian. Kau? Berani-beraninya menghina Feng Shui. Feng Shui tidak akan melakukan operasi memalukan seperti memperlihatkan punggung. Sungguh lucu. Ya, Feng Shui. Seharusnya tidak akan melakukan tindakan yang merendahkan seperti itu. Yang dapat tubuh Phoenix akan dapat dunia. Feng Shui adalah penguasa dunia. Dia bebas melakukan apa saja. Kita tidak berhak bicara. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Penjaga keluarga Han sudah bilang. Lu Jiao, Shi Bikin Feng Shui. Kalau mau pura-pura, lakukan dengan baik. Aku tidak pura-pura. Lu Jiu 11 jalan. Tunggu sampai aku dapat kerjasama dengan keluarga Si. Aku akan hancurkan keluarga Lu. Oh ya? Setidaknya aku tidak akan melepas baju. Di depan banyak orang seperti ini. Itu karena kau sama sekali tidak punya tato Phoenix. Kau bilang yang punya tato Phoenix adalah Feng Shui? Ya, ini cara mengenali yang terbaik. Mungkinkah tato itu palsu? Keluarga Si tiba. Kami berdua bertugas mengantar kontrak 200 miliar. Kepas Desember Phoenix, angkat Capital Feng Shui. Xie juga bilang, selama Feng Shui butuh 200 miliar bukan masalah, seluruh keluarga Si bisa digunakan Feng Shui. Kami di sini menyambut kepulangan Feng Shui. APA, kontrak 200 miliar. Keluarga Si benar-benar besar hati. Kali ini, Song Jiheng, entang besar. Pemimpin Phoenix adalah tunangannya, Jiang Zhou. Sepertinya akan menjadi milik keluarga Song. Keluarga Lu, tamat. Ternyata, akulah pemimpin Phoenix yang sebenarnya. Semuanya, kontrak ini bernilai 200 miliar. Dikirim oleh Sitting Yu untukku. Sekarang, kalian semua sudah paham, kan? Tentu saja, tidak perlu dipertanyakan lagi. Adalah pemimpin Phoenix yang sebenarnya. Ayo, mari kita sambut kembalinya pemimpin Phoenix. Selamat datang kembali pemimpin Phoenix. Lu Jiu 11, kalau kamu tahu diri, sekarang patuhlah. Berlutut dan minta ampun padaku, mungkin aku masih bisa.
membuat keluarga Lu tidak mati terlalu menyedihkan. Dengan kemampuanmu, berani mengganggu keluarga kami? Kalian, tangkap dia untukku. Ya, Kamu yang menyuruh orang mengirimkan kontrak 200 miliar? ya, pemimpin Phoenix. Sudah tidak apa-apa. Lu Joshi, kamu masih berpura-pura di sini. Jangan pikir dengan menyuruh orang berpura-pura. Menelepon berarti itu Sitingyu. Kamu menganggap semua orang bodoh? Benar, mereka memang bodoh. Kalau tidak, tidak mungkin. Ditipu oleh tato jelekmu itu. Kamu, Suara majikanmu saja tidak bisa dikenali? Itu suara Xie. Mungkinkah kita salah orang? kalian berdua bodoh. Jangan tertipu olehnya. Kenapa? Panik dan takut? Aku tidak takut sama sekali. Lu Jayu 11, aku beritahu kamu. Jangan banyak omong kosong di sini. Sekarang, keluarga Wang dan keluarga Si sudah menjalin kerjasama. Identitasku juga sudah terbukti. Aku umumkan. Mulai sekarang, keluarga Lu dicoret dan diusir dari Jiangzhou. Kerja sama keluarga Wang dan keluarga Si tercapai, masih mau mengusir keluarga kami. Dari Jiangzhou. Benar? Kamu dekat? Wah, aku sangat takut. Kamu. Kepala batu. Kalian berdua. Cepat usir dia. Ya. Agar tidak mengganggu pandangan saya di sini. Diam saja apa? Cepat bertindak. Usir dia keluar. Kalau tidak, saya akan menyuruh Sitingyu memecat kalian. Ya, Tunggu, Minta maaf tidak ada gunanya. Aku tidak akan memaafkanmu. siapa yang minta maaf? Aku punya pertanyaan untuk kalian. apa? Kontrak ini dari Sitingyu, yang menyuruh kalian bawa, dia sendiri yang menyerahkan? Diberikan langsung oleh Xie. Jadi pihak pertama adalah Sitingyu. Benar, Lalu pihak kedua? tentu saja Feng Zhu. Kalau begitu lihat baik-baik nama pihak kedua. Lu Jushi. Bagaimana mungkin lu? Ada apa, Roer? Tidak mungkin. Benar-benar Lujiu 11? Tidak, kontrak ini palsu. Ini bukan kontrak keluarga Si. Berani-beraninya kau menginjak kontrak yang ditandatangani langsung oleh Xie. Kalian bukan orang keluarga Si. Kalian adalah aktor yang disuruh Luju 11. Kami adalah bawahan Xie. Jangan jelaskan padanya, dia hanya penipu. Dia tidak akan mengakui kalian adalah bawahan Xie. Kalau begitu, Anda adalah Feng Zhu yang sebenarnya. Mohon maaf Tuan Feng Zhu. Kami buta mata. Aku jadi bingung, siapa yang asli ya? Aku rasa seperti Wang Ro, dia punya tato Phoenix. Sedangkan Lu Jiu 11 tidak. Dan ingat tidak, saat dia baru masuk, ada suara Phoenix. Suara Phoenix yang begitu buruk tidak bisa dibedakan? Dan lagi, tato Feng Zhu, mana mungkin ditato begitu saja? Diam. Luju 11, bukannya kau bilang, aku palsukan Feng Zhu? Kalau begitu buktikan kau yang asli. Tunjukkan tatomu. Kau benar-benar. Paman Fu, Nona Jiu tidak baik, nenek tua bermasalah. Berhenti. Jangan pergi. nanti kita hitung lagi. Zimo, ayo pergi. Ternyata palsu, benar-benar. Nona Ju, Bagaimana kondisi Nenek Fu? hari ini setelah Anda pergi ke pesta penyambutan Feng, Nenek menerima telepon mengatakan ada urusan mendesak di perusahaan, butuh seseorang untuk menanganinya. Memutuskan. Nenek tidak ingin mengganggumu, jadi dia pergi dengan 2 pengawal. Namun, di tengah jalan, mereka mengalami kecelakaan dan nenek menghilang. Jika ini kecelakaan biasa, Nenek tidak akan hilang. Pasti ada yang sengaja menyebabkan kecelakaan ini dan membawa Nenek pergi. Apa tujuan orang di balik semua ini? Apakah ini ditujukan padaku? Halo, Nona Luju menjadi ketua baru grup Lu. apakah kamu yang menculik nenekku?
Nona Jiu yang cerdik, pasti. Kamu juga tidak ingin sesuatu terjadi pada nenek Lu, kan? Langsung ke intinya. Sebentar lagi akan ada mobil berhenti di depan rumahmu. Aku harap Nona Jiu naik sendirian. Jangan ada yang ikut. Jika Nona Jiu melanggar aturan, jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Aku akan pergi sebentar. Orang yang menculik nenek tidak boleh bawa siapa-siapa. Zimo, nanti kamu hubungi Pingyu dan Yichen. Lalu berunding dengan pamanku untuk bertindak sesuai situasi. Ingat, menyelamatkan nenek adalah prioritas. Baik. Siap. Nona Jiu, sebelum naik, serahkan ponselmu padaku. Merepotkan. Silakan, Nona Jiu. Aku datang. Di mana nenekku? Tak kusangka Nona Jiu benar-benar berani datang sendirian. Case ini. Di mana nenekku? Sang tuan bilang, Nona Jiu harus bertemu nenek. Sebelum kami bertindak. Nenek. Berani-beraninya menyakiti nenekku? Kalian pantas dihukum. Nona Jiu jangan buru-buru, nenek masih aman untuk sementara. Mohon Nona Jiu bersabar sebentar. Lama tidak berjumpa, Yang Mulia Fengzhu. Siapa kamu? Lama tidak berjumpa, Yang Mulia Fengzhu. Orang ini tahu aku Fengju. Tapi masih berani menantangku. Pasti bukan orang sembarangan. Mungkin urusan keluarga Lu juga terkait dengannya. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah pertama kali bertemu Yang Mulia Feng Zhu yang asli. Tentu saja, ini juga pertama kalinya Yang Mulia Phoenix bertemu denganku. Dan terakhir kalinya. Kalau begitu, tunjukkan dirimu biar kulihat. Telepon saja buat apa? Aku takut Yang Mulia Phoenix tidak senang melihatku langsung. Jangan banyak bicara. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Kakek, aku pulang. Suara Wang Ru. Kau adalah Wang Yunpeng? Orang yang berpura-pura menjadi aku di Pesta Phoenix adalah Wang Ru. Yang memimpin keluarga Wang adalah Wang Yunpeng ini. Si rubah tua licik. Benar, itu aku. Di Pesta Phoenix. Penampilan Roer membuat Yang Mulia Phoenix tertawa. Kalian tahu akibatnya jika membuatku marah? Tentu tahu, makanya baru sekarang menelepon. Untuk mengantar Yang Mulia Phoenix di perjalanan terakhirnya. Begitu kau mati, Roerku akan menjadi Phoenix yang sah. Ayam kampung ingin jadi Phoenix? Cari mati. HMPH. Aksi. Bersihkan dia. Wanita ini bayar kami yang urus. Saudara-saudara, Kelur. Hanya dengan kalian ingin menangkapku? Aku belum pernah merasakan Phoenix. Asal kau nurut. Kami janji akan membuatmu mati dengan mudah. Kalian hanya bisa menggonggong? Nasihat baik tak didengar. Serang. Jangan ada yang bergerak. Paman Fu, bawa nenek ke rumah sakit. Limo, selanjutnya serahkan padamu. Baik. Nenek. Dokter, bagaimana kondisi nenekku? Tidak masalah besar, hanya usus buntu. Sekarang operasinya sukses. Bisa dipindah ke kamar VIP untuk observasi. Jika tidak ada masalah, pasien bisa bangun besok. Oh, terima kasih dokter. Nenek.
Dokter! Tolong! Dokter, bagaimana? Bukankah operasi usus buntu tadi? Sukses? Bawa dulu pasien untuk röntgen, tunggu hasilnya. Segera atur operasi untuk nenek. Masih harus operasi? Nenekku sekarang sakit apa? Aku bilang, pergi dulu ambil foto röntgen. Nenekku batuk sampai begini, bukankah harusnya pertolongan pertama dulu? Tanpa foto röntgen, aku tidak bisa menentukan masalahnya. Aku sarankan kamu, lebih baik segera bawa pasien untuk foto röntgen. Kalau terlambat, nanti tidak sempat. Tunggu. Syukurlah kamu datang. Cepat periksa nenek. Feng Shu, jangan panik. Biarkan aku periksa nenek dulu. Dengan meraba nadinya. Itu. Masih ada waktu untuk meraba nadi di sini? Nona Lu Jiu, kamu mengizinkan seorang anak muda tak dikenal masuk ke ruang pasien dan mengacau? Kalau waktunya terbuang, dan pasien mengalami masalah, rumah sakit kami Tidak akan bertanggung jawab. Aku seorang dokter bedah saja, tidak bisa melihat masalahnya. Aku tidak percaya anak muda yang tiba-tiba muncul ini bisa mengetahui masalah hanya dengan meraba nadi. Nona Jiu, ini kamar pasien VIP, bukan tempat sembarangan orang Bisa masuk dan memeriksa pasien. Para pengemis di depan rumah sakit itu semua penipu. Dia bukan sembarangan orang. Dia adalah Han Xiaosu dari keluarga ahli pengobatan tradisional. Han Yichen. Nona Jiu, kalau dia benar-benar Han Xiaosu, Apakah kamu masih akan membawa nenek ke rumah sakit kami? Apa maksudmu? Maksudku, kalau Nona Jiu tidak percaya. bahwa rumah sakit kami bisa menyembuhkan nenek, kamu bisa bawa pasien pergi kapan saja. You can membiarkan sireng, anak muda yang tidak jelas asalnya. Masak ke rumah sakit dan pura-pura jadi penyelamat. Diam. Hei, dasar anak kurang ajar. Ini pasienku. Aku dokter utamanya. Kamu tiba-tiba muncul dan merebut pekerjaanku. Apa maksudmu? Tolong kamu diam dulu. Baik, kalau kalian semua tidak percaya kemampuanku, bawa saja pasiennya pergi. Tapi aku ingin bilang, Kalau pasien mengalami masalah karena anak ini, Jangan salahkan aku nanti. Xiaosu keluarga pengobatan tradisional, jelas-jelas ini. Nona Jiu takut mengeluarkan uang. Tidak menyangka. keluarga Lu sudah jatuh sampai segitunya. Dokter gadungan. Apa katamu? Berani-beraninya menyebutku dokter gadungan. Jengga. Aku wakil direktur rumah sakit rakyat nomor 3 Jiangzhou. Kamu berani menghina aku? Maaf, Nona Jiu. Aku tidak bisa membantu. Lebih baik kamu bawa pasien pergi. Cari orang lain yang lebih ahli. Yakin bisa? Feng Zhu. Nenek bukan sakit usus buntu. Dia keracunan. Apa? Omong kosong. Aku sudah tidak waktu pasien. Tidak bisa bedakan keracunan dan usus buntu. Pemimpin Phoenix. Tolong bantu aku. Baik. Tidak bol. Nona Lujo. Nenek batuk seperti ini pasti tidak biasa. Berdasarkan pengalaman medisku selama ini, ini pasti masalah pencernaan. Aku sarankan, bawa pasien röntgen dulu, tunggu hasil pasti. Baru beri pengobatan spesifik. Kalau sampai pekerjaanku direbut anak ini, mana ada muka aku sebagai dokter utama? Laju pula. Aku tidak percaya perabaan nadi bisa lebih akurat dibanding peralatan canggih. Sudah kubilang, dia dari keluarga Han ahli pengobatan tradisional. Aku tidak percaya, Nona Lu. Kamu pasti direktur anak ini. Dia pasti bukan Tuan Han. Cukup. Baiklah, kalian semua tidak percaya kemampuanku? Aku beritahu. Kalau pasien benar-benar kenapa-kenapa, Jangan salahkan aku nanti. Kukira Nona Jiu sudah waras setelah pulih. ternyata juga tidak pakai otak. Di ruang pasien. Percaya orang lain tapi tidak percaya aku. Inikah kekuatan dari Phoenix Breath? Benar-benar ajaib seperti kata leluhur. Nenek. Hei, aduh, selesai. Bisa sembarangan kasih makan pasien? Aku beritahu. Sekarang sudah hancur. Dewa langit turun pun tidak bisa selamatkan dia. Tenang pemimpin Phoenix. Nenek sudah baik-baik. Setelah minum obat. Segera sadar. Omong kosong. 20 tahun jadi dokter, belum pernah dengar. Obat ajaib yang langsung bikin pasien sadar. Jangan meremehkan, dasar tidak tahu.
Jangan nodai ilmu pengobatan keluargahan. Dasar anak kurang ajar. Nenek sudah baik. Tidak mungkin, benar-benar ajaib. Jangan-jangan dia benar keluargahan. Selesai. Kalau sampai bermasalah dengan keluargahan, bagaimana? Aku bisa bertahan di dunia medis. Istirahat dulu, nanti kita bicara lagi. Nanti perawat akan ganti baju nenek. Baik. Bicaralah di luar. Berani bertanya, apakah Tuan benar-benar Tuan Mudahan dari keluargahan? Apakah aku harus menunjukkan KTP-ku padamu? Aku tidak mengenali sosok yang mulia. Mohon maafkan hamba, Tuan Mudahan. Kau harus meminta maaf. Bukan aku. Nona Ju. Tidak memeriksa dengan jelas masalah pasien. Kau langsung mengatur operasi tanpa izin. Begini caranya rumah sakitku bekerja? Ini semua salahku, mohon maafkan hamba, Nona Jiu. Nenekku hampir celaka karena kelalaianmu. Mohon beri hamba kesempatan untuk menebus kesalahan, Nona Jiu. Mulai sekarang, kau tidak boleh beranjak. Tetap di sisi nenekku, rawat nenekku. Sampai dia sembuh. Jika nenekku mengalami sedikit masalah, kau juga tidak akan hidup. Aku bersumpah, tidak akan membiarkan nenek. Mengalami sedikit masalahpan. Asal aku merawat nenek dengan baik, Nona Jiu akan reda amarahnya. Tuan Mudahan juga akan reda amarahnya. Maka aku masih bisa bertahan di dunia medis. Sudah, kau pergilah merawat nenekku dulu. Baik. Cari lebih banyak orang untuk merawat nenekku. Ya, Keluarga Wang, HMPH, selalu menghitung keluarga Lu. Sekarang giliranku untuk membalas. Kalian tunggulah kemarahanku. Tidak tahu, berita tentang keluarga lu musnah. apakah akan menjadi headline? Ada apa ini? Lu Jiu 11 dan nenek lu seharusnya. Sudah tidak ada. Kenapa beritanya belum keluar? Kepala keluarga, tidak baik. Terburu-buru, ada apa? Menyurat laporan orang kira. Orang yang menangani Lu Jiu 11 tadi malam, semuanya hilang. Semuanya hilang? APA. Lalu, Lu Jiu 11 dan nenek lu. Sekarang di mana? Menurut informasi yang kami dapat, nenek lu di rumah sakit, pengunjung terus berdatangan. Orang kita sulit untuk bertindak lagi. Kau pulang dulu dan terus awasi. Jika ada kabar, laporkan lagi. Ya. Sialan Lu Jiu 11, kenapa nasibnya begitu kuat? Kekek? Kau ada apa ini? Row ER. Kita harus bersiap. Lu Jiu 11 tidak mati. APA. Dia tidak mati. Kakek, bukankah kau bilang orang yang dikirim pasti berhasil? Jika aku tidak salah tebak, keluarga Han, Si, dan Fu seharusnya sudah tahu identitasnya sebagai pemimpin Phoenix, dan mulai setia padanya. Aku heran mengapa keluarga Han mau berinvestasi di keluarga Lu. Ternyata sebelum pesta penyambutan, mereka sudah tahu identitasnya. Jadi, Lu Jiu 11 sengaja merusak pesta penyambutan. Apa dia sengaja ingin menghancurkan kita? Bagaimana ini, kakek? Jangan panik dulu. Lihat dulu aksi Lu Jiu 11, baru bicara. Hormat Hari Yang Mulia Pemimpin Phoenix. Aku memanggil kalian untuk memberi tugas. Silakan perintahkan, pemimpin Phoenix. Duduk. Wang Ro memalsukan identitasku. Wang Yunpeng berusaha membunuhku dan nenekku. Kematian anggota keluarga Lu lainnya. Mungkin juga ulahnya. Mereka berani melakukan hal keji pada keluarga pemimpin Phoenix. Harus dihukum mati. Zimo, kau yang menyelidiki ini. Aku percaya kemampuanmu. Tidak akan mengecewakanku. Tenang, pemimpin Phoenix, aku akan menyelidiki sampai tuntas. Selama ini, Wang Ro menggunakan identitasku untuk menjalin banyak kontrak. Ting Yu, aku ingin kau putuskan semua kerjasama dengan keluarga Wang. Di dunia bisnis, jangan tinggalkan celah untuk mereka. Siap. Berapa lama? Sehari cukup. Untuk mengantisipasi keluarga Wang berbuat jahat pada nenekku. Yi Chen, keselamatan nenekku kuserahkan padamu. Han Chen pasti tidak akan mengecewakan perintah pemimpin Phoenix. Pemimpin Phoenix, jika Han Chen pergi melindungi nenek, bagaimana dengan keselamatanmu?
Aku dan si Ting Yu tidak ada di sampingmu. Tenang, keluarga Wang tidak bisa menyentuhku. Bahkan jika keluarga Wang memainkan kartu terakhir, tetap tidak bisa. Lagi pula, kartu itu memang milikku. Kakek, sudah sehari berlalu, Lu Jiu 11. Kenapa belum ada aksi? Jangan-jangan dia takut. Jangan senang dulu. Kakek, apa hebatnya Lu Jiu 11? Kenapa kamu merendahkan diri kita sendiri dan membesarkan hati lawan? Meski dia didukung oleh keluarga Han, Si, dan Fu, tapi kita juga punya kartu as kita sendiri. Kepala keluarga buruk. Semua anak perusahaan di bawah grup Wang kena masalah, dilaporkan karena ada masalah dalam operasinya. Semua disegel. Semua anak perusahaan kena masalah? Iya, benar. Tidak mungkin. Kepala keluarga buruk. Semua kerja sama kita dengan Wang. Dihentikan. Ada yang dianggap salah oleh klien. Malam minta ganti rugi. Perusahaan kacau. Kepala keluarga. Burak, semua keluarga di Jiangzhou keluarkan pernyataan. Tidak hanya bilang tidak akan kerja sama dengan Wang lagi, tapi juga siapa yang kerja sama dengan Wang akan dapat bokot dari mereka. Mereka bahkan bentuk aliansi khusus untuk target keluarga kita. Tidak, ini pasti palsu. Siapa yang lakukan ini? Lu Jushi? Konon, itu perintah dari Lu Jiu 11. Dia tidak mungkin punya kemampuan seperti itu. K. Kepala keluarga. Saham perusahaan anjlok, keluarga kita bangkrut. Pergi. Kalian semua pergi. Cepat pergi. Kakek, Anda jaga kesehatan. Kakek, duduklah. Seorang Lu Jiu 11, diam-diam saja. Bisa hancurkan keluarga Wang sampai begini. Kakek, sekarang kita harus bagaimana? Keluarga Wang sudah bangkrut, apa kita? Sudah gagal total? Hahaha, masih ada satu kartu as yang belum dipakai. Maksud Anda? Pasukan Feng Wei? Benar. Roer, cepat pergi. Selagi Jukun belum sadar. Saya tidak tahu kamu Feng, Ju yang asli. Suruh Jukun, dengan cara apapun. Harus bunuh Lu Jiu 11. Hanya jika Lu Jiu 11 mati, rintangan terbesar kita baru bisa hilang. Kita baru punya kesempatan untuk mulai lagi. Aku segera pergi. Seharusnya dari dulu, selagi Lu Jiu 11. Masih bodoh, langsung kita habisi. Langkah ini akhirnya salah juga. Tapi untungnya, Belum sampai jalan buntu. Asalkan Jukun bisa membunuh Lu Jiu 11. Atau mati bersama Lu Jushi. semua masih bisa berubah. Lu Jushi. Lu Jushi. Kartu terakhirku ini, bisakah kau hadapi? Halo, Halo, pemimpin Phoenix, misi berhasil, keluarga Wang sudah bangkrut. bagus. Ada dua hal lagi. Fujimo menyuruhku memberitahumu, sudah jelas. Awalnya keluarga Lu tewas dalam pertempuran, ada orang dari keluarga Wang yang ikut campur. Fujimo sudah membawa orang untuk menangani antek-antek itu. Dia juga melakukan dengan baik. Ada hal kedua. Apakah pasukan Phoenix akan menyerangku? Pemimpin Phoenix memang luar biasa. Bahkan ini pun Anda tahu. Aku akan menyelesaikan ini sendiri. Kalian hanya perlu melakukan apa yang kuperintahkan. Ya, pemimpin Phoenix, jika ada kebutuhan, perintahkan saja kami. Pasukan Phoenix, lama tidak bertemu. Kau adalah Nona Jiu dari keluarga Lu yang mengaku sebagai pemimpin Phoenix. Lu Jushi. Berani sekali Jukun, berani menyebut nama lengkapku. Jika kau berpura-pura di depan orang lain, mungkin bisa menipu. Tapi kau berpura-pura di depanku. Kau sedang mencari Maddie. Apakah kalian berani membunuhku? Berani menjebak pemimpin Phoenix, bahkan dengan cara licik. Keluarga pemimpin Phoenix, pantas Maddie. Kalau begitu aku ingin melihat pasukan Phoenix yang legendaris itu. Sehebat apa, jika lemah,
Itu memalukan. Bicara besar, serang. Pasukan Phoenix hanya segini. Sombong. Pedang pembunuh Phoenix dilatih seperti ini, benar-benar memalukan komandan pasukan Phoenix. Perhatikan baik-baik bagaimana pedang pembunuh Phoenix dilatih. Tidak mungkin. Dari mana kau mencuri ilmu pedang pembunuh Phoenix? Ini adalah jurus yang diajarkan pemimpin Phoenix kepada pasukan Phoenix. Dan 2 jurus di antaranya baru bisa dipelajari setelah menjadi komandan. Bagaimana mungkin Lu Jiu 11 bisa? Ini benar-benar pedang pembunuh Phoenix. Bahkan lebih mahir dari Jukun. Mang Qingke. Dia adalah pemimpin Phoenix yang sebenarnya? Aku salah. Ini baru pemimpin Phoenix yang sebenarnya. Hormat kepada pemimpin Phoenix. Semua salahku karena percaya pada pengkhianat. Bahkan mengira pengkhianat itu adalah Anda. Hampir melukai tubuh suci Anda. Hukuman untuk Yang Mulia Feng Zhu. Mengingat jasa leluhurmu dalam melindungi tuannya, aku sebagai Yang Mulia akan memaafkan kesalahan kalian kali ini. Bangunlah. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia Feng Zhu. Jukun, teknik pedangmu harus lebih sering dilatih di masa depan. Baik. Ayo pergi. Sudah waktunya menyelesaikan ini. Ada apa? Sudah semalaman berlalu, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Aku juga tidak tahu. Jukun tidak pernah mengangkat telepon. Bagaimana keadaannya? Apakah Lu Jiu 11 sudah dibunuh? Berani-beraninya kau memalsukan identitas Feng Zhu. Kau pantas mati. Apa kata Jukun? Apakah Lu Jiu 11 sudah dibunuh? Dia bilang, aku memalsukan Feng Zhu. Pantas mati. Hancur. Bahkan pasukan Feng Wei sudah direbut oleh Lu Jiu 11. Keluarga Wang sudah tidak punya peluang menang. Kepala keluarga buruk. Penagih utang sudah datang. Mereka akan menerobos masuk. Aku memberi kalian makan untuk apa? Hanya untuk makan nasi kosong. Cepat halangi mereka. Baik. Pergi. Kita akan memohon pada Lu Jiu. Asalkan kita memohon pada Lu Jiu. Keluarga Wang masih ada harapan. Tidak, aku tidak akan memohon pada wanita itu. Mengapa kita harus memohon padanya? Diam. Kau pikir kau masih Feng Zhu? Ha! Kau harus mengembalikan posisi Feng Zhu kepada Lu Jiu 11. Mohon maaf darinya, baru keluarga Wang bisa selamat. Ikut aku. Ayo. Aku pergi. Kami ingin bertemu Nona Lu Jiu. Tolong beritahu dia. Nona Jiu kami bilang, jika ingin bertemu dengannya, Kalian harus menunjukkan ketulusan. Kicelasan APA? Keluarga Wang sudah bangkrut, kami sudah tidak punya uang sepeser pun. tidak perlu uang, kalian masih punya harga diri. Apa maksudmu? Roer, cepat berlutut. Mohon maaf dari Nona Lu Jiu. Kakek, aku tidak mau. Cepat, kau ingin menghancurkan seluruh keluarga Wang? Jika tidak memohon, Semuanya akan terlambat. Cepat. Lu Jushi. Maafkan aku. Panggil nama lengkap Nona Jiuku. Sungguh penuh kesungguhan. Nona Ju. Aku salah. Mohon maafkan aku. Keras-keras, Nona Jiuku. Tidak Dengka. Nona Ju. Maaf. Kalau begitu, apakah aku juga harus berlutut? Kalau tidak, untuk APA kau datang? Sebagai orang tua, jika anak muda di rumah berbuat salah, tentu saja menemani mereka untuk meminta maaf. Anak muda berbuat salah.
Berarti orang tua tidak mengajar dengan baik, seharusnya memberi contoh. Nonaku bilang, siapapun yang datang untuk meminta maaf harus menunjukkan kesungguhan, jika tidak akan ditemui. Lu Jiu 11 yang hebat. Setelah keluarga Wang melewati masa sulit ini, aku tidak akan memberi kelonggaran lagi. Nona Jiu, maafkan aku. Aku gagal mendidik cucuku. Mohon Nona Jiu, melihat hubunganku dengan almarhum kakekmu. Yang pernah akrab. Maafkan keluarga Wang kami. Lu Jiu 11, aku benar-benar salah. Lepaskan keluarga Wang, aku tidak butuh posisi pemimpin Phoenix lagi. Lepaskan keluarga Wang, aku kembalikan padamu, baik? Jangan habisi keluarga Wang sampai ke akar-akarnya. Bukankah kau sangat menyukai identitas pemimpin Phoenix? Mengapa sekarang mau mengembalikannya padaku? Aku benar-benar tahu salah. Kumohon, lepaskan keluarga Wang. Kau telah menghinaku berkali-kali, sekarang tampar dirimu sendiri. Sampai aku puas, baru aku akan melepaskanmu. APA? Bagaimana? Tidak mau. Kepala keluarga Wang merencanakan selama belasan tahun, pernahkah terpikir suatu hari seperti ini akan terpuruk sampai ke titik ini? Nona Jiu, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau begitu aku akan membantu kepala keluarga Wang mengingat. Jangan. Lu Jiu 11 sudah mengetahui apa yang kulakukan dulu? Wang lahir pada hari pertengahan musim gugur. Kau pikir dia adalah reinkarnasi pemimpin Phoenix? Hasilnya, suatu hari kamu menolong kakekku. Sebagai ucapan terima kasih, kakekku mengajakmu makan, tapi kakek mabuk dan memberitahumu bahwa aku juga lahir di hari raya. Sejak itu kamu terus mengingatnya. Lalu kamu menyuruh orang untuk mengawasiku. Saat aku tersambar petir, suara Feng Huang terdengar. Keluargaku tidak mendengarnya, tapi orang yang kamu suruh mendengar. Lalu kamu merencanakan untuk menghancurkan keluarga Lu. Semua ini agar Wang Lu bisa menjadi Feng Huang dengan aman. Apa yang kukatakan benar? Aku tidak melakukan itu. Jangan buru-buru, dengarkan dulu. Untuk memastikan Wang Lu menjadi Feng Huang, kamu bersusah payah membuatnya memiliki tato Feng Huang dan menyebarkan kabar untuk menarik pasukan Feng Huang ke keluarga Wang. Lalu kamu menggunakan rekaman suara untuk menipu, mengelabuiku dan menguasai pasukan Feng Huang, keluarga Wang. Selama belasan tahun ini, keluarga Wang semakin kuat. Apa yang kukatakan benar? Benar. Tak kusangka. Kamu benar-benar menyelidikinya. Aku kalah. Kamu pikir aku kalah saja cukup? Kakek? Demi posisi Feng Huang, kamu tega membunuh pria keluarga Lu. Saat mereka sedang menjaga Jiangsu, hampir memusnahkan seluruh keluargaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Ini semua perbuatanku sendiri. Keluarga Wang tidak bersalah, tolong Feng Huang. Lepaskan keluargaku. Keluargaku sama sekali tidak bersalah. Kakek? Lu Jusi. Aku akan melawanmu. Mulai sekarang, keluarga Wang tidak akan ada lagi di Jiangsu. Jangan tidak, keluarga Wang bangkrut, pasti sudah dengar. Kepala keluarga Wang Yunpeng. Selainnya pada dan lampu di tempat tidur. Karena tidak punya uang untuk biaya rumah sakit, dia diusir. Entah bisa bertahan hidup atau tidak. Sedangkan Wang Ro yang palsu itu, kepalanya terbentur sampai jadi idiot, kasihan sekali. Kasihan apa? Mereka pantas mendapatkannya. Keluarga Lu yang setia, katanya dibunuh oleh keluarga Wang. Baru sampai ke tahap kehancuran. Kamu kasihan pada mereka berdua, tapi bagaimana dengan Nona Jiu dari keluarga Lu dan nenek Lu? Dan nenek Lu bagaimana? Benar, keluarga Wang memang pantas mati. Benar. Perseteruan keluarga Lu sudah selesai, kesehatan nenek juga sudah pulih. Kakek, ayah ibu, paman-paman, kakak-kakak. Aku pasti akan membuat keluarga Lu semakin jaya di masa depan. Kalian tenanglah. Xiao 11. Aku Song Ziheng. Aku tahu salah. Sebenarnya aku mencintaimu. Ini semua salah Wang Ro, dia menipuku. Aku baru bisa memperlakukanmu seperti ini, Xiao 11. Maafkan aku, ya?
pergi. Xiao 11, aku benar-benar tahu salah. Aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kita menikah, aku janji, kita pasti akan menikah dengan baik. Kita berdua, hidup bersama dengan baik, ya? Song Jihang. Kamu berani menipu kami, cepat bayar utangmu. Xiao 11, aku mohon bantu aku bayar utang. Kalau tidak, mereka tidak akan melepaskanku. Kamu kenal dia? Aku tidak kenal dia, kalian bunuh dia saja, tidak ada hubungannya denganku. Xiao 11, lepaskan aku, Xiao 11. Kok kamu tega sekali? Xiao 11, aku pasti akan kembali, kamu tunggu saja. Aku pasti akan kembali.